susah ngomong, bikin tertulis atau email ke saya atau nomor handphonenya bisa sodorkan ke saya. Kalau sampai ada sumbatan, tapi kalau masih pusing enggak, siapa tahu ini hanya 2,5 tahun. Saya orangnya bosanan. Kalau udah beres saya pergi kok. Jadi kalau mau lihat saya pergi cepat, bikin beres. Saya nggak suka sebenarnya. Ya, kamu masih mulai belajar, saya ngomong apa catat. Ditujukan pada siapa catat. Jadi saya mau tes laporannya gimana. Berikutnya ingetin saya lagi. Ya, jadi kayak wartawan dampingin saya. Kalau di sini kita absensi setiap pagi, kemudian Langsung ya. Jadi kalau mau curang mesti potong jari nih. setor tangan, Pak. Dan setor tangan ini kalau kita antri pasti ada perbedaan per detik pun akan. Ini punya masalah. Saya tahu nih PNS ini, memang udah setor tangan, tapi habis setor dia pergi. Ya, Jadi mau pulang baru setor lagi. Iya, Makanya Pak. kita pengen banyak pasang CCTV. Iya, Pak. Sama gini ya. Dulu kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkep loh. Saya suruh tangkep. Dia masyarakat laporin. Kalau Jakarta susah terlalu rame. Nggak tahu tuh PNS mau buka baju ganti. Ya, jadi jangan malu pakai baju PNS. Peraturannya belum dirubah soalnya. Saya juga lebih suka pakai dasi, pakai jas. Kalau AC kerja itu lebih enak. Kita kemana-mana ke mall buka jas, sudah buka dasi, sudah jadi orang swasta. Ya, jadi saya harus pakai supaya kita sama. Kalau namanya yang belum pakai nama. Ya, harus bangga dong jadi PNS, jadi korpri. Kalau kita udah malu jadi korpri, udah gawat kita. Ya, terima kasih. Seluruh kepegawaian unit. Jadi yang boleh punya ruang rapat, ya ketua. Satu. Kita lagi mau kurangi ruangan, Bu. Iya, Pak. Nggak terlalu boros gitu. Jadi kita kurangin, sampai bisa digabungkan kita kurangin. Bayangin ruang rapat segede gajah nganggur semua. Ya. Bu Sri, nanti Bu Sri bisa data ruang rapat mana yang dipakai. Saya pengen gedung, walaupun sekarang masing-masing punya satuan, kasih tahu saya 1 bulan ini ruang rapat dipakai berapa lama, berapa jam, berapa luas, berapa orang yang rapat. Kalau saya ada datanya, minta jalan, just bikin. Jadi dari situ kita bisa evaluasi. Sebagai contoh di sini kami koordinasinya dengan seluruh kepegawaian unit. Jadi Ya kan kalau seperti ini kan kalau dia butuh nggak boleh kalau yang kurang cuma sekali-sekali kita pindahkan di ruang rapat bersama. Ya, ini ketahuan kan yang mana yang mau rapat terus, mana yang tidak. Kita mesti hemat ruang rapat tuh. Per meter nih kalau di Jakarta nih 80 juta. Oh iya kan? Jakarta Pusat, Pak. Ini kan di belakang istana. Ke depannya ya, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, kantor paling mahal di sini. Bapak ingat Bu Maria yang ngurusin honorer. Iya, saya kan pernah lihat. Honorer kita gimana ya? Kategori 1, 2, 3. Jadi kategori 1, Umurnya udah mau lewat semua. jadi kategori 1 ada 162, Pak. Tahun ini diproses. Naikinnya udah sudah ya? Iya, semuanya sudah clear, Pak, dari BKN. Kemudian yang kategori 2, Pak, yang 16.000, Pak. Itu harus tes di antara mereka. Iya, kategorinya tes. Dijanjikan formasinya 2013, Pak. Oh udah ya. Ya. Yang penting kalau yang nggak berhasil sebagai PTT seumur hidup, Ya. kita lagi ingin rancang PTT itu gajinya itu sama dengan PNS pangkat terendah. Iya. Asuransi semua bisa ikutin. Kesejahteraannya sama. Nah, sehingga tiap tahun kalau PNS naik, dia ikut naik. Nah, kita juga pengen menyesuaikan termasuk outsourcing kita segala macam. Kalau kita memang butuh, harus seperti itu. Bedanya dengan PNS, PNS bisa naik pangkat terus. Kalau ini ya nasib nggak bisa naik, tapi tetap standarnya sama. Nah, kalau memang dia bagus, tanggung jawab kerjanya bagus, bisa kasih TKD yang baik. Hanya dia nggak bisa
megang uang, Ya, ada jabatan-jabatan nggak bisa. tertentu. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena orang berpikir mendingan bawa pulang punya uang. Nah, kita akan mulai data juga kelurahan, Bu, minta bantu kasih saya. Prioritas itu kecamatan kelurahan, Ya. Pak, dan dinas pelayanan pajak yang terkait dengan di lapangan. Karena PBB dan BPHTP Sudah ini kita. di 2013. Itu kita bisa tarik tuh orang-orang bekas-bekas keuangan sebetulnya kalau kita mau nampung. Kita koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Pak. Waktu itu tahap pertama mereka sudah masuk, diantaranya dana itu, Pak. Dana itu ternyata dikasihnya yang jelek kita, Pak. Kemudian bulan ini lulusan STAN, Pak. Kita akan dikirim lulusan STAN. Sementara posisinya semacam magang begitu, Pak. Yang pentingnya nih, kita jangan tarik orang luar dulu. Ya, Pak. Kita utamakan orang dalam Ya, dulu. siap, Pak. Semua orang dalam dulu yang bisa. Karena kita kelebihan pegawai kan. Ya. Nah, kan kita pengen TKD tiap tahun kan makin membaik. Gaji makin membaik. Nah, kalau kita terus tarik dari orang luar, maka kita pengen semua kerjaan yang bisa dikerjakan kita sendiri, ya tidak usah di-outsourcing kan. Ya, jadi outsourcing juga kita akan data nanti. Ya. Kita kalau yang tidak perlu, misalnya saya Ibu Sri ya, soal kebersihan, cleaning service. Ya, Pak. Ini masih diukur loh, Bu. Karena Pemda setelah saya ukur, cleaning service kita ini kelebihan dibandingkan swasta. Coba cek hotel sama mall. Ada rumusnya itu, kok. Berapa luas lantai, berapa. Jadi nanti kita akan hitung sampai satu tahap, itu kan pengelolaan gedung semua. Tiap SKPD, kita mau tahu dia pakai berapa luas. Outputnya apa? Kita harus hitung dong, terus sewa di kita kok. Listrik segala macam, enak aja udah digaji, udah sewa, kalau hasil outputnya nggak beres. Nah, itu harus ada. Nah, ini nanti harus keluar. Kita mau evaluasi, termasuk cleaning service-nya. Lebih baik kecilin orangnya, bukan pecat mereka sih seperti gitu. Saya nggak mau tambah terus. Kadang-kadang PNS, mohon maaf ya, kadang udah PNS, suka sekali itu nggak mau kerja untuk hal-hal yang kecil, bukan urusan saya. Jadi fotokopi pun mesti panggil office boy. Pakai outsourcing, nggak bisa. Kalau mental pegawai kayak gitu, kita coret saja. Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih? Kan sekarang gaji PNS Jakarta itu sudah tidak kalah dengan swasta loh. Jadi kalau mental kerjanya masih kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing, nah, kita lebih baik kasih sanksi, kita keluarkan aja. Mulai dari BKD, Bu. Ya Bapak Ibu suka nggak suka, ya saya sekarang udah jadi pembina Bapak Ibu, dikasih korpri. Suka nggak suka. Ya jadi kalau yang guru itu gimana, Bu? Yang guru-guru bantu yang dulu, yang dulu Yang protes guru dulu. bantu kemarin waktu di Kan Komisi naikkan 2 Pak Prianto, kan ya, waktu yang Komisi 2 kan Pemda DKI dapat 851. Itu berproses, Pak. Udah jalannya. Ya. Kan udah punya Sebagian besar kode, kan? sudah ya, Sudah sudah hanya 216 saja. Itu yang bisa, dalam kan? proses di BKN, Pak. Masih di BKN yang Jadi 216. guru-guru itu intinya kita pengen nanti guru-guru bantu itu bantu kan di swasta. Iya, Pak. Kita pengen penyamaan mutu. Kita tidak ingin anak orang kaya, saya ada cerita Bu, Ya. dengarkan. Anak orang kaya itu semua masuk negeri. Anak orang miskin karena tidak ada kursus, dapat NIM-nya rendah, paksa cari swasta. Swasta yang murah, yang mahal tidak bisa. Ya, yang murah ini gurunya bayar kan setengah mati. Nah kita bantu lab, bantu guru supaya mereka lulus dengan mutu yang sama. Lalu Ibu juga yang memonitor guru-guru, Ibu juga kan dari Dinas Pendidikan. Administrasi kepegawaiannya di kami, tapi pada saat mereka belajar mengajarnya Dinas Pendidikan, Pak. Mereka ada bidang Jadi mesti pending. catat Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan kita mesti cek. Jadi kalau semakin banyak, mesti survei. Semakin banyak anak-anak itu kursus, berarti makin goblok guru-guru itu ngajar. Sekarang nggak sanggup anak orang miskin untuk kursus. Dia guru-guru sekarang nggak mau ngajarin logika, asal ngajar hafal terus lempar kepada kursus. Yang mau kaya mah kursus saja. Terus anak-anak juga tidak sehat. Pulang masih kursus sampai malam. Anak saya dulu sekolah juga begitu. Yang masih Singapura, pulang jam 3 masih kursus sampai malam. Saya pikir anak di bawah 5 tahun udah lebih dari pegawai kerjanya. Ini nggak bener nih sekolah. Saya cabut.
memang waktu itu memang anak saya itu belum bisa baca, dan orang lain bisa. Kita masukin sekolah yang tidak ada kursus-kursus. Dia harus pintar di sekolahnya. Jadi kamu pulang jam 3, ya sudah, seperti itu. Hari ini anak-anaknya enggak. Kalau nggak kursus, nggak bisa kerja. Mati kita. Berapa? Jadi nanti mesti ingetin, Irfan ya, ini pas ketemu Dinas Pendidikan, saya mau evaluasi keberhasilan guru itu bukan dari kelulusan NEM. NEM bisa kasih soal. Saya mau tidak lulus semua juga tidak apa-apa, asal dia ngerti logikanya. Itu asal, saya punya dosen dulu dari Amerika, dia geologi kan. Kita lagi bikin rumus apa gitu, saya hasilnya salah. Tapi karena diuraikan semua, saya jalan pikirannya benar, cuma karena ceroboh salah, dia kasih saya A. Terus kita tanya kenapa? Yang dibutuhkan orang tuh logika berpikir, alur berpikir baru bisa kerja. Bukan hasil. Hari ini tuh kita Kementerian Pendidikan ini salah. Kita dipaksa dengan hasil, harusnya kalau itu tidak usah ada sekolah, Bu. Kursus saja semua kan, yang penting begitu datang kayak sini aja lantai tadi, Bu. Datang, ujian. NEM-nya bagus, naik. Kan bukan seperti itu. Belajar mengajar kan ada proses. Orangnya, perilaku, etikanya, semua harus dinilai. Sehari-hari, kalau lagi sakit gimana? Besok ujian nasional. Stres semua. Jadi 3 tahun sekolah saya itu, 6 tahun itu betul-betul dianggap nol. Itu harus dibagi porsi sebetulnya. Jadi ya, kementerian mau ngomongin begitu. Kita mesti ubah nanti. Dari DKI kita anggap jadi contoh, 2014 kalau habis pemilu, kita sudah ada satu provinsi jadi standar contoh. Untuk tidak bisa lakukan seperti ini. Ini menyengsarakan orang miskin. Nah itu seperti itu kita cara analisanya. Ya. Ayo, terima kasih ya. BKD wajib pakai nama ya. Harus kasih contoh. Iya. BKD wajib pakai. Saya saja pakai. Ya, saya juga nggak suka kok pakai baju gitu. Lebih suka lebih keren pakai jas kok. Ya, kan? Ya harus pakai biar kita bisa saling kenal sama gedung apa. Kalau nggak ada gini, ini tuh untuk apa ya ini sebetulnya? Ini bukan sebagai buka pintu, nggak ada chipnya kan? Jadi untuk apa sebetulnya tambah itu lagi? Ini sedang dievaluasi Pak, karena kemarin sudah mulai diganti sebetulnya yang terkait dengan awalnya JKAD itu Pak. JKAD, ya. Ya. Tapi kemudian di BKN ternyata awalnya JKAD itu menjadi kartu pegawai Pak, tapi di BKN ada apa? Bikin juga, bikin juga iya. gitu loh. Jadi Itu kita protes tuh, tapi mereka udah terlanjur. Udah terlanjur, Pak. Habis ini. Padahal sudah ada IKTP, ada Iya. itu lagi. KPE Pak istilahnya, Ya. kartu pegawai elektronik. Nah, minimal sih saya harap nanti pegawai DKI Bu pikirin Iya, juga, bisa dicatat jadi. Semua pegawai DKI itu harus udah nasabah Bank DKI kan? DKI. Ya sudah Pak. Nanti jadi kartu ini semua suruh Bank DKI cetakan. Jadi ATM Bapak Ibu itu yang termasuk seperti kartu mahasiswa itu loh. Iya Pak. Jadi awalnya yang JKAD itu sudah seperti itu bahkan untuk naik busway Pak. Ya. Tapi sesudah kemudian ada KPE itu, kemudian itu program itu agak diberhenti. Enggak, ini nggak usah ngotot sama KPI, sederhana saja. Nanti ingatkan ke Bank DKI, terus panggil dirut Bank DKI. Iya. Jadi nanti semua ATM tabungan PNS DKI, termasuk yang lain, itu dicetakkan langsung kartu pengenal. Ya. Itu aja, ya itu ada datanya. Bisa connect nanti ke BKD kalau mau. Sistemnya. Nanti itu jadi debit card. Nah nanti busway, bus semua kereta api, kita kan sistemnya itu debit card. Kayak kartu Frost, BCA itu loh. Jadi Anda mau punya bank dari luar negeri pun bisa naik. Asal nempel aja, dia potong.
Kemarin itu salah, dia bikin sistem sendiri, orang lain nggak bisa masuk. Kalau itu tidak usah, pasang aja mesin toko itu loh Pak. Mesin apa namanya itu yang iya, mesin toko kredit card itu. Di semua kartu kredit seluruh dunia. Turis pun mau naik bus, tinggal potong, coba turis casnya lebih mahal. Karena ini kan pakai ke luar negeri. Ya tidak apa-apa. Itu Bu, salah satu program kita mau laksanakan. Minta Bank DKI, jadi pelan-pelan ATM-nya sudah langsung. Ya, terima kasih. Ini yang benar nih pasangnya. Kalau main kerudung Bu, masih taruh di luar. Ya, ini yang kayak kerudung masih pasangnya di luar saya kira, supaya semua orang bisa kebaca. Ya, terima kasih Bu. Selamat datang. Bidang keserai, Pak. Kepala bidangnya sakit. Mana Ibu Sri? Ibu Sri, Tempat untuk susu, ASI, ruangannya. Ya, saya nggak mau dengar lagi ada ibu-ibu menyusui mompa ASI itu di gudang atau di kamar mandi. Itu nggak boleh terjadi di DKI. Bikin malu kita ruangan gitu banyak. Termasuk kulkasnya. Taruh harus bersih gimana caranya. Bila perlu kita sediakan pompa, penampung segala macam kita sediakan. Ini lengkap. Ibu-ibu yang kerja, nah terus kita sarankan misalnya mau nggak pindah dekat kelurahan dekat rumahnya. Misalnya supaya nanti anaknya bisa diurus. Kasihan anak-anak balita itu penting. Susu anak pertama, kedua, udah pakai ini susu ASI eksklusif anak pertama. Ya, jadi jangan beli susu formula ya. Itu jadi anak sapi bandel kulitnya. sebelumnya kepada saya namanya backup. Iya, Sudah multifungsi, sudah ada chipnya, bisa connect dengan data, fungsi untuk ATM juga fungsi. Nah ini Dirancang, Pak, dulu awalnya. dalam perjalanannya kemudian dilebur dengan KPG Pak. Oh, ini Jadi dari KPI-nya ada logo JK. oh. Ini semua sudah Sempat kita rancang terbuat. sebelum KPI. Nanti kita diskusikan khusus ya Siap, soal ini. siap. Nanti kita diskusikan khusus. Ini kalau nama taruh di luar Ibu. Kalau pakai kerudung pakai di luar. Jadi model begini. Biar yang lain ketemu tahu. Masih. Ini pasangnya dengan kalau nama itu betul. Nggak bisa baca kita. Ya. Oh. Gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi. Miring. Foto. Dua kali nggak apa-apa. Foto miring. Kalau mau Iya, senang. Pak.